di blok GUS ya. Jadi ini kode kuliahnya GUS 2 K4 ya, yaitu pendekatan diagnosa laboratorium penyakit menular seksual. Nah, ini sebetulnya kenapa kalian harus tahu dan paham, karena banyak kenyataannya banyak yang berobat sendiri tanpa didiagnosa dokter, hanya berdasarkan katanya ya. Jadi orang itu selalu sudah nanti kalau nggak sembuh baru datang ke lab. Saya sudah minum obat ini nih kok nggak sembuh ya. Jadi diagnosa ini akan semakin sulit kalau dia sudah minum antibiotik terlebih dahulu atau obat-obat lain ya yang berhubungan dengan penyakitnya ini, karena pada dasarnya orang yang kena penyakit menular seksual ini malu datang ke ke dokter ya, biasanya mereka mengobati sendiri. Kalau dari segi dokternya mungkin bisa dari anamnesa, dari pemeriksaan fisik gitu ya. Tapi kalau dari segi lab ya kita itu akan menghasilkan suatu hasil lab berdasarkan sampel yang masuk. Jadi bagi kita itu berat kalau pasiennya sudah berobat sendiri. Nah, itulah makanya sering kadang-kadang masa nggak ada, masa negatif gitu ya. Karena memang pasiennya sudah berobat dan kalau ditanya dia nggak ngaku kadang-kadang sudah minum obat Pak belum katanya ya. Jadi ini menghadapi kendala jadi supaya kita paham. Oke. Jadi dulu istilahnya itu adalah venereal diseases ya. Itu biasanya sih yang terkenal cuma dua itu, sifilis dan gonore ya. Kenapa? Karena sifilis gonore ini sangat banyak yang terjadi ya kalau orang itu melakukan hubungan seksual, ada risiko ini. Baik itu dari pasangannya atau pasangannya yang berisiko gitu ya. Sifilis sendiri pengobatannya itu sering kronis gitu, nggak bisa cepat. Yang paling bagus sebetulnya gonore ini. Cuman kalau gonore ini tidak berobat dengan baik, misalnya pasiennya berobat sendiri, maka itulah yang menyebabkan prostatitis kronis gitu ya. Hal-hal yang bisa menyebabkan infertility baik pada pria maupun pada wanita ya. Kemudian perkembangan, bentar ya, saya tutup pintu saya ya. Nah, maaf ya. Oke. Jadi dengan perkembangan teknologi diubah menjadi dulunya kan kita venereal disease berubah menjadi sexually transmitted disease ya. Jadi di sini bakteri, jamur, virus, parasit bisa dimasukkan gitu ya. Dulu kan tidak ya. Kemudian ada yang asimptomatik. Makanya kita menyampaikan sebagai suatu infeksi yang ditransmisikan pada saat kita berhubungan seksual. Karena bisa saja asimptomatik gitu. Jadi belum tentu orangnya itu seperti sakit gitu ya. Kemudian ini tentu hal-hal yang berisiko, yang kemungkinan seseorang terkena penyakit seksual ya karena hubungan seksual, itu tentu kita semua sudah tahu ya. Kemudian perilaku, kenapa mudah terjadi penularan nih ya. Tapi penularan ini agak tidak seimbang ya. Misalnya contohnya saja HIV. Kalau HIV itu yang perempuan yang sakit, HIV positif, yang pria itu enggak 100% tertular gitu ya. Tetapi kalau yang pria yang HIV, biasanya wanita itu pasti tertular gitu ya. Ada beda. Jadi di sini siapapun yang berperilaku seperti di atas ini dapat tertular ya. Jadi kelompok yang paling tinggi antara 20-30 tahun dan ada 16-24 tahun untuk wanita ya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi penularan tentu daerah perkotaan ya. Itu tentulah itu karena adanya budaya yang berubah dibanding di daerah perdesaan ya kan. Kemudian keberanian mereka karena adanya alat-alat kontrasepsi, kemudian fasilitas kesehatan yang kurang memadai, itu ya semua bisa menjadi. Karena kenapa ada kurangnya informasi tentang PMS di masyarakat? Kalau kita menerangkan tentang penyakit menular seksual, seolah-olah kita membolehkan mereka melakukan hubungan seksual, makanya sulit. Mau dimasukkan di pelajaran anak SMA seperti melegalisir seseorang yang melakukan hubungan seksual. Kalau nggak diterangkan,
Akhirnya banyak kejadian orang-orang yang terinfeksi. Kasus yang menghebohkan itu kan yang anak-anak SMA itu ya, banyak yang nggak tahu gitu ya. Padahal itu mempengaruhi kesuburannya di masa mendatang. Kalau dia terkena dengan gonore, karena pada wanita lebih sulit diagnosanya daripada pria. Kemudian di sini biasanya kita harus bedakan. Jika seseorang mengeluh keputihan, itu harus dibedakan. Apakah fisiologis, apakah patologis? Karena fisiologis ada juga, ya. Kemudian hormon juga bisa menyebabkan fisiologis, ya. Biasanya orang-orang yang baru melahirkan itu juga kadang-kadang muncul gejala ini, tapi ternyata dia bukan infeksi, ya. Yaitu adanya keluar cairan yang tidak normal. Kemudian kita lihat apakah ada luka sekitar kelamin. Nah, kadang-kadang ini kalau pada pria lebih jelas, ya. Tapi pada wanita sulit, ya. Kadang-kadang lukanya itu tertutupi gitu, nggak kelihatan, ya. Kemudian pembesaran kelenjar paha ini tidak selalu mengikuti suatu infeksi menular seksual. Kalau nyeri perut bagian bawah pada perempuan, ya. Kemudian kalau pada pria kadang-kadang saya bilang tadi gonore itu bisa menyebabkan prostatitis kronis, ya. Gejalanya itu adalah nyeri pada saat ejakulasi. Itu yang kadang nggak tertanya sama dokter. Seperti kalian tuh nggak pernah tertanya itu gitu. Padahal kalau dia nyeri pada saat ejakulasi itu menunjukkan bahwa ada infeksi pada prostatnya. Kalau itu akut maka bakterinya sama dengan bakteri ISK. Tapi kalau kronis, kompleks, maka itu biasanya bakteri-bakteri yang bersifat kronis bisa juga Neisseria gonorrhoeae, ya. Kalau pada bayi itu pada matanya, kenapa? Katanya Neisseria gonorrhoeae itu sangat attach, ya, melekat erat di mukosa. Jadi kalau bayi baru lahir, kalau dia terlewati ada Neisseria gonorrhoeae di saluran vagina ibu, maka dia attach ke mata, langsung besoknya bisa matanya itu seperti ini besarnya, ya, bengkak. Itulah khasnya mata, ya, pada mata konjungtival, ya, gonorrhoeae itu. Nah, sebetulnya kalau kita bicara penyakit menular yang ditularkan secara hubungan seksual itu banyak, ya. Di sini ada papiloma, ya, tahu kan papiloma penyebab apa, ya? Keganasan, ya, bisa. Kemudian klamidia. Jadi kalau klamidia itu di luar negeri non gonococcal urethritis. Jadi kalau seseorang GO-nya Neisseria gonorrhoeae negatif, maka dia masuk golongan non gonococcal urethritis. Nah, non gonococcal urethritis itu 75% klamidia sebagai penyebab. Jadi makanya kadang orang-orang kalau di GO-nya negatif, misalnya pergi ke lab, GO-nya negatif, orang itu mendapatkan terapi klamidia kalau di luar negeri. Kalau di kita masih enggak, ya. Kemudian kandida, ya, keputihan itu karena kandida. Bisa saja, ya, karena memang pada flora normal ada. Kandida itu ada di flora normal. Tapi kalau higienenya jelek, sistem imunnya jelek, maka dia menjadi keputihan yang disebabkan oleh jamur. Kemudian untuk parasit di sini adalah contohnya Trichomonas vaginalis. Nah, Trichomonas vaginalis ini kadang-kadang ditemukan di infeksi vagina secara tidak sengaja saat orang itu periksa urinalisa, ya, pada saat urinalisa kok ada yang bergerak-gerak, rupanya itu Trichomonas. Nah, setelah Trichomonas kita tanya, Ibu apakah ada keputihan? Ada. Jadi kita buatlah swab uretra, swab uretra atau swab vagina, sekedar vagina, ya. Jadi kadang-kadang Trichomonas vaginalis itu secara tidak sengaja pada saat pasiennya urinalisa. Jadi kalau misalnya orang datang pemeriksaan untuk mencari Trichomonas, kadang-kadang dokternya minta mohon pemeriksaan Trichomonas. Maka sampel yang dikumpulkan dua. Sampel urin dilakukan sentrifugasi untuk membuat sedimen urin, kemudian dan sampel sekret vagina. Dua-duanya ditarik Trichomonasnya, ya. Lebih mudah sebetulnya urin, ya, karena kita putar, kita dapat sedimen urin, disitulah kita bisa dapat Trichomonas, ya. Kemudian herpes simplex. Herpes simplex itu sebetulnya ada tipe 1, tipe 2. Bisakah penyakit menular itu menyebabkan dua-duanya? Bisa, ya. Karena yang tipe 1 itu ada di orofaring, yang tipe 2 ini ada di genital, ya. Jadi kalau ada orang melakukan hubungan seksual secara tidak biasa, maka dua-duanya ini bisa tertukar, ya.
Kemudian ada Neisseria gonorrhea, sudah tahu HIV. HIV kita tahu ditularkan secara hubungan seksual ataupun karena kontaminasi jarum ya, bisa saja. Tapi kalau biasanya bisa pada homo ya, orang-orang homo, kemudian atau orang dengan ganti-ganti pasangan ya. Kemudian Treponema pallidum. Treponema pallidum itu penyakit sudah lama ya, tetapi masih sampai saat ini masih banyak yang terkena ya. Saya akhir-akhir ini sering juga ya ada pemeriksaan rombongan gitu, ternyata ya banyak yang positif ya. Kemudian hepatitis B ya. Nah, hepatitis B ini makanya gini sekarang. Dulu hepatitis B itu tidak termasuk sebagai penyakit menular seksual. Jadi sekarang kalau salah satu pasangan itu hepatitis B, maka dia harus pakai kondom. Karena dia akan menularkan ke istrinya. Ya. Atau istrinya imunisasi. Kalau istrinya imunisasi sudah selesai masalahnya karena antibodi atau anti HBs itu bersifat protektif. Sehingga kalau anti HBs-nya di atas 10 atau di atas 100, bagus dia. Jadi meskipun suaminya positif, dia tidak tertular. Ataukah istrinya positif, dia tidak tertular. Sama anak-anaknya juga bisa diimunisasi. Ya, jadi hepatitis B itu enaknya apa? Sekarang ada imunisasinya. Kalau yang lain kan nggak jelas. Mana sekarang yang jelas dengan imunisasi? Ya kan? Untuk virus ini. Ya. COVID aja masih belum selesai ya. Kenapa ada orang imunisasi masih kena COVID? Ya kan? Nah, hepatitis B ini makanya mahasiswa yang mau masuk rumah sakit harus ini imunisasi hepatitis B. Ya, harus diusahakan. Setelah 1-2 bulan ke-6 baru boleh masuk poskap ya. Kemudian hemophilus decrei ini sama dengan hemophilus epilense, jadi batang gram negatif, cuman hemophilus decrei ini ada bentuk apa ya? Rombongan ikan itu loh. Apa ya kalau kita ada ikan dencis di laut itu belok ke kiri semua atau belok ke kanan semua gitu kayak deretan. Nah, itu hemophilus decrei. Sampai sekarang saya belum pernah menjumpai pasien sekretnya itu mengandung hemophilus decrei ya, tapi dia kokobacil gram negatif ya. Kalau diwarnai ada kokobacil gram negatif, ada namanya istilahnya apa? School of fish. Kalau ada school of fish, ada sekelompok sekolah, ikan sekolah maksudnya ikannya yang seragam ke kanan atau ke kiri, maka itu hemophilus decrei ya. Tapi sampai saat ini saya belum pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri di bawah mikroskop terhadap sekret vagina maupun sekret uretra mendapatkan hemophilus decrei. Tapi saya pernah lihat di textbook. Jadi kalau masalah penyakit-penyakit bakteri, virus, parasit, jamur, itu kalian harus lihat atlas. Sekali lihat kalian tidak akan lupa. Sampai nanti jadi dokter, nanti praktek, kalian nggak akan lupa. Maka kalian harus punya. Jadi jangan fotokopian yang asli gambarnya ya, karena kalau yang fotokopian itu suka salah. Terus ada yang kenyataan. Foto-foto itu kan ada yang illustrated. Kalau illustrated ya jelas cantik. Padahal kenyataannya belum tentu yang kita terlihat di bawah mikroskop itu cantik ya. Jadi kalian harus biasakan melihat yang asli, jangan yang illustrated ya. Kemudian ini adalah penyakit-penyakit yang enggak begitu banyak ya. Ada Gardnerella vaginalis, ini bakteri. Ada mukoplasma. Mukoplasma ini adalah bakteri tanpa dinding sel. Jadi biasanya sih mukoplasma pneumonia, penyebab pneumonia. Tapi dia bisa juga menyebabkan penyakit menular seksual. Tentu dia tidak bisa dikasih antibiotik yang bekerjanya merusak dinding sel karena dia tidak berdinding sel. Maka dia tidak bisa dikasih penisilin. Ya. Kemudian pityriasis pubis ya, ini ada ya, pediculosis ya, kalian tahu. Kemudian Sarcoptes scabiei ya, scabies. Terus apa ini yang pertama? Granuloma inguinale penyakitnya ya. Ini pun saya nggak ketemu ya. Oke. Kemudian secara gonorrea tadi saya sudah bilang. Ini kalian sudah diterangkan, saya pemeriksaan diagnostiknya aja. Nah, dia bisa menyebabkan ophthalmia neonatorum. Jadi kalau pada mata, kalau kita terlambat ya, maka dia akan merusak sampai korneanya. Karena Neisseria gonorrhea itu attach ya, begitu lengket dia ke kornea, jadi dia merusak kornea itu. Akhirnya bisa menimbulkan kebutaan ya. Kemudian dia akan menyebabkan fibrosis ya pada tempat
masuknya itu pada saat melalui vagina atau mukosa uretra dari penis ya, bisa juga ya. Oke. Nah, gejalanya semua karena khas biasanya gampang. 3 hari yang lalu dok, saya memiliki hubungan berisiko, pasti Pak gitu-gitu. 5 hari yang lalu, jadi dia antara 3-5 hari gitu. Jadi dia sangat-sangat akut karena dia menyebabkan, kalau wanita bisa menyebabkan Bartholinitis ya. Jadi biasanya sih khas gitu ya. Jarang kita salah diagnosa GO ini ya. Cuman masalahnya pada pemeriksaan Neisseria gonorrhea itu kalau sampelnya pria, kalau uretra, maka 90% signifikan dengan pengecatan gram. Jadi kalau misalnya dengan gram sekret uretra, hanya 10 orang yang lolos, 10% yang nggak terdiagnosa, padahal dia GU. Tapi kalau dengan wanita, cairan vagina meminta pemeriksaan GU, itulah yang susah. Karena hanya 60% yang terdeteksi melalui sekret vagina. Jadi 40% itu loss. Jadi bagaimana dok? Nanti kan menjadi GO yang kronis, menjadi pelvic inflammatory disease (PID), ya kan? Nanti dia sulit hamil atau perlengketan, tubuhnya lengket. Jadi akhirnya dia tidak bisa hamil, infertility, ya. Maka biasanya pada wanita ini kita kultur, namanya kultur GO. Jadi tidak bisa gram. Kalau pria bisa gram, karena 90% terdiagnosa dengan gram. Tapi kalau wanita, maka dia cuma 60%, 40%-nya loss. Untuk yang loss ini kita lakukan kultur sekret vagina, kultur GO. Ya, jangan kultur G. Apa bedanya? Sekarang saya tanya sama Hasian. Apa bedanya kultur sekret vagina sama kultur GO sekret vagina? Apa bedanya? Hasian. Kadang-kadang banyak dokter yang salah tulis. Makanya saya terangkan sama kalian. Apa bedanya? Ada yang bisa bantu Hasian? Supaya nggak ngantuk ya. Saya hanya ingin supaya kalian nggak ngantuk, supaya bermanfaat 1 jam kita ini. Apa? Siapa yang bisa jawab? Agustina, silakan. Jadi dokter mungkin kalau untuk foto sekret vagina secara umum untuk melihat adanya bakteri patogen apapun yang ada di sekret, sedangkan untuk yang GO memang sengaja untuk mencari bakteri GO-nya. Iya, kalau kalian cuma nulis kultur sekret vagina, maka saya menggunakan blood agar dan McConkie untuk gram positif dan gram negatif. Tapi kalau permintaannya kultur GO, maka saya tambahkan di situ coklat agar. Karena untuk bakteri yang fastidius, Haemophilus ducreyi, Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrhea itu memerlukan media khusus. Tapi kalau kita nggak punya media khusus Thyer Martin, maka kita pakai media khususnya coklat agar. Sebetulnya apa beda blood agar dengan coklat agar? Siapa yang masih ingat? Apa bedanya coklat agar dengan blood agar? Ada yang masih ingat? Coklat agar, blood agar yang dipanaskan ya dok? Kenapa? Kalau coklat agar apa? Blood agar yang dipanaskan. Nama lainnya bukan gini ya. Jadi kalau misalnya kita masak media ini, nutrien agar. Kalau waktu mendidih, darah dombanya dimasukkan, itu coklat agar. Tapi kalau ditunggu 50 derajat Celcius, dimasukkan blood agar, dimasukkan darah domba, itu namanya blood agar. Berarti Neisseria gonorrhea, Haemophilus ducreyi itu memerlukan darah yang sudah dimasak supaya proteinnya terurai. Kenapa? Bakterinya sangat sulit. Dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 menjadi 16 itu sulit ya. Namanya aja fastidius. Jadi dia memerlukan komponen protein yang sudah dimasak. Tapi kalau blood agar, dia nggak bisa tumbuh. Kenapa? Karena dia harus mencerna sendiri untuk tumbuh. Ya, jadi ingat, karena kemarin saya sempat bertengkar sama dokter klinis, dia minta kultur GO, sementara dia tulis kultur sekret vagina. Ya saya kerjakan dengan kultur sekret vagina,
Maka saya pikir cuma gram positif, gram negatif. Misalnya E. coli bisa menyebabkan orang keputihan, Klebsiella bisa orang keputihan, nggak harus GO, kan gitu. Jadi sempat bertengkar, dia minta balik uangnya, saya bilang loh, yang kesalahan bukan kami, dokter yang meminta yang salah. Jadi di sini saya clear ya supaya kalian paham. Kemudian di pengobatan GO kita tahu ya ada sekarang itu resisten. Jadi kadang-kadang pasien itu dia berobat GO sama dokter kulit ya, diobati. Tahu-tahu dia masih basah aja. Datanglah ke kita. Kok masih basah, Dok? Loh, sama dokter kulitnya bagaimana? Sudah diobati, kok masih basah? Ya kita kultur. Tahu-tahu muncullah MRSA, Staphylococcus aureus, yang resisten terhadap obatnya. Rupanya apa? Dia minum antibiotiknya entah macam mana, karena dia merasa basah takut, dia minum obatnya nggak karu-karuan. Akhirnya timbul bakteri resisten sekitar kulit yang menjadi penghuni, karena dia masih basah aja celananya. Ya. Jadi hati-hati kasus-kasus resisten itu justru bakteri gram positif nanti yang menggantikan, bukan GO-nya. GO-nya sudah selesai, ya. Tapi dia merasa masih basah. Jadi ini kenapa kita penting mendiagnosa, karena inilah komplikasi yang bisa terjadi. Ya, kita tidak ingin seseorang yang terkena gonore itu kan mudah pengobatannya, asal bisa terdeteksi dan tata laksananya pun sudah jelas. Jarang ada perubahan tuh tata laksana GO itu ya. Jadi kalian harus apa tata laksananya, kenapa dikasih obat itu, kapan mendiagnosanya, bagaimana menuliskan permintaannya. Dan ini salah satu gambarnya ya. Jadi sebetulnya kan mudah ini, dapat Diplococcus ya. Diplococcus gram negatif, sangat mudah gitu. Asal sampelnya ini benar. Kenapa sampel nggak benar? Karena dia sudah minum antibiotik sendiri. Jadi waktu datang ke lab itu nggak ada lagi sekretnya, cuman air gitu. Kalau air yang nggak dapet, yang kayak gini cantiknya banyak leuko, ya. Jadi kadang-kadang kita harus wanti-wanti sama pasien jangan berobat. Misalnya ke dokter kulit, silakan periksa pemeriksaan gram di sekret uretra di lab misalnya. Maka pasiennya jangan suruh minum antibiotik dulu. Diambil dulu sampelnya, baru minum antibiotik. Karena kan kadang-kadang obatnya single dose. Ya kan? Dihantam dia. Habislah kami nggak terbukti negatif. Nanti marah. Lab itu tak pandai, mencari GO aja nggak dapat. Sementara klinis jelas. Loh, ya kalau pasiennya minum obat duluan, diteratex oleh dokter, harusnya dia ke lab dulu baru diminum obatnya. Itu harus, jadi kalian sebagai dokter umum pastikan dulu. Nanti periksa dulu baru minum obat. Ya, karena ini bisa miss. Ini ya obatnya pada bayi kasihan ya. Kemudian sediaan tadi udah ya. Jadi biasanya saya pernah dapat sekret itu penuh dengan sel darah putih. Jadi dokter kulitnya protes. Itu kan nanah, kenapa nggak ada GO-nya? Nah, ya memang nggak ada gitu ya. Memang sih untuk non gonococcal urethritis misalnya chlamydia itu biasanya sih nanahnya nggak begitu banyak ya, lebih banyak kayak air gitu ya, lebih banyak elus gitu ya, leukonya nggak banyak karena chlamydia kan obligat intraseluler. Jadi dia ada di sel-sel yang mati, kadang-kadang ada, tapi kita kan nggak bisa lihat dari pewarnaan. Chlamydia itu harus dikultur ya, tidak bisa dengan pewarnaan ya. Jadi itulah masalahnya, maka sering kita nggak dapat ya. Ini ada kultur ya, tadi sudah ini medianya Thayer Martin. Kalau nggak punya Thayer Martin, silakan menggunakan apa tadi coklat agar ya. Kemudian ini tes ini sudah nggak dipakai lagi ya. Apakah ELISA ada? Enggak ya. Ini pun juga enggak dipakai ini ELISA untuk Neisseria gonorrhoeae. Tapi kalau PCR ada ya. Jadi ada Malik dulu punya PCR untuk Neisseria gonorrhoeae. Jadi kalau di luar negeri sekret uretra ataupun sekret vagina itu bisa diperiksa chlamydia dan gonorrhoeae. Tapi kalau PCR dia pakai untuk chlamydia. Karena untuk kultur chlamydia sulit. Banyak hal yang diperlukan. Sementara kultur GO gampang. Ya kan? Untuk PCR GO untuk apa? Kemahalan ya, karena dia bisa dideteksi dengan gram tadi atau dengan kultur. Jadi kalau chlamydia kenapa harus PCR? Karena chlamydia itu obligat intraseluler. Berarti kalau kita pakai media harus telur yang berembrio. Kita nggak bisa pakai media telur yang tanpa embrio, dia nggak akan hidup.
Biasanya kalau kita kirim ke Jakarta misalnya untuk kultur klamidia, kita memerlukan suhu min 70. Kita menggunakan tabung nitrogen cair untuk mengirimnya ke Jakarta. Yang repot. Ya, makanya klamidia kita periksanya apa yang di Medan? IgG dan IgM klamidia. Kenapa? Karena PCR nggak ada, mahal. Maka bagaimana kita menginterpretasi IgM, IgG klamidia memang sulit karena ini infeksi kronis, pasti positif IgG-nya, ya. Tapi apakah infeksi saat ini terjadi? Itu sulit, ya. Kemudian diagnosa cara kultur, tadi ya, kadang-kadang dia resisten terhadap penisilin. Kemudian di sini sifilis. Sifilis ini masih menjadi banyak kasusnya, ya. Banyak orang-orang yang periksa di lab swasta itu ternyata hasil VDRL-nya positif, kemudian dilanjutkan dengan TPHA yang positif. Jadi di sini bisa pada keadaan primary stage. Jadi kalau pada primary stage, lesinya pada penis, maka pemeriksaannya adalah namanya dark field, mikroskop lapangan gelap. Tapi kalau secondary stage, seseorang datang ke kita dengan secondary stage, di mana lesi pada penisnya nggak ada lagi. Maka disinilah peran serologi, yaitu pemeriksaan VDRL dan TPHA. Kalau tertiary stage itu juga serologi, ya, karena kita hanya bisa yang menggunakan dark field mikroskop itu hanya bisa di stase primer, di mana ada lesi. Lesi tidak hanya pada penis, ya, lesi kalau wanita pada labia minor dan labia mayor bisa saja terjadi, ya. Kemudian, Treponema pallidum ini dia, ulcus durum. Kenapa dibilang itu? Karena tidak sakit. Cuma ada kruste. Hati-hati. Di bawah kruste itu sangat infeksius. Karena apa? Treponema pallidumnya hidup. Jadi jangan coba-coba sampai lepas krustenya itu di situ. Takutnya kemana-mana itu Treponema pallidum. Ya, jadi waktu melihat itu hati-hati. Jangan sampai tersentuh terus krustanya lepas. Kemudian ini kalau pada wanita di labia mayor, ya. Nah, ini dia kita tahu pasiennya dalam keadaan apa pada initial kontak, primary sipilis, secondary sipilis atau latent sipilis atau yang terakhir tertiary sipilis, ya. Itu semua mempengaruhi diagnosanya. Nah, ini ada antibody spesifik, ya, ada non spesifik. Yang non spesifik inilah yang VDRL, ya. Sedangkan yang spesifik itu TPHA. Tetapi Treponema pallidum itu sebetulnya ada 4 spesies. Jadi Treponema pallidum subspesies pallidum, Treponema pallidum subspesies pertenu, Treponema pallidum subspesies apa satunya tuh? Ada 4, ya. Jadi Treponema pallidum yang subspesies itu tidak bisa dibedakan dengan Treponema pallidum subspesies pallidum. Kalau secara TPHA, dia baru bisa dibedakan kalau dilakukan apa? Kultur bisa nggak Treponema pallidum dikultur? Apa jawabannya? Bisa nggak Treponema pallidum dikultur? Izin dok, susah ya dok. Bisa? Bisa tapi susah ya dok di tempat harus anaerob ya dok. Dia tidak bisa, ya. Yang leptospira yang bisa. Kalau Treponema pallidum itu nggak bisa dikultur, ya. Diwarnai dengan gram bisa nggak? Siapa yang tahu? Bisa nggak diwarnai dengan gram? Ada yang pernah baca? Sulit. Kenapa? Karena penampangnya dia kan spirochaeta, kayak per. Per itu 2 mikrometer. Jadi terlalu kecil untuk diwarnai gram dan terlihat di mikroskop. Akhirnya apa? Menggunakan impregnasi perak. Jadi pewarnaan impregnasi perak bisa untuk pewarnaan. Tapi itu kan tidak semua lab punya, ya. Makanya
biasanya orang lebih suka TPHA tadi, VDRL TPHA. Cuman kalau Treponema pallidum subspesies pertenu, maka itu TPH-nya juga positif. Cuman sekarang sejak Indonesia merdeka, Treponema pallidum subspesies pertenu ini sudah nggak ada lagi. Dulu penyakitnya namanya penyakit patek. Ya, penyakit patek itu penyebabnya adalah Treponema pallidum subspesies pertenu. Ya, sekarang nggak ada lagi karena kita kan sudah nggak miskin kayak dulu waktu dijajah Belanda itu. Ya, jadinya sekarang kasusnya. Jadi kalau TPHA positif, maka kemungkinan besar itu Treponema pallidum subspesies pallidum. Ya, oke. Kemudian ini ya, ini sejarahnya. Nanti kalau sore-sore gini saya cerita sejarah, kalian ketiduran semua. Oke, kemudian ini serologi ya. Jadi sebetulnya kapan sih kita pakai VDRL? Jadi kalau kita mau screening massal penjara atau daerah lokalisasi, maka kita periksanya VDRL. Begitu VDRL positif, maka kita lanjutkan dengan TPHA. Apa itu RPR? Sebetulnya rapid plasma reagen itu sama dengan VDRL, cuman prinsip reagennya berbeda. Penggunaan reagennya berbeda. Jadi sekarang ada presentasi saya tentang ini ya, lupa nggak saya buat pula. Jadi di situ ada yang namanya forward. Jadi yang forward ini gini, kadang orang TPHA dulu, ya, baru dia ke VDRL. Karena kalau VDRL negatif, bisa aja nih VDRL negatif, TPH-nya positif. Jadi orang terbalik sekarang, TPHA running dulu, begitu dia negatif, berarti dia tidak dilanjutkan. Kalau TPH-nya positif, orang periksa VDRL. Tapi kalau kita kan masih menganut yang forward itu, VDRL dulu, maka konfirmasinya adalah TPHA. Jadi tergantung nanti di dokter dari Departemen Kulit, apakah mereka menganut sistem yang tadi, yang saya ceritakan itu, TPHA dulu baru VDRL. Ya, karena sekarang di luar negeri modelnya TPHA dulu baru VDRL. Nanti sebetulnya saya ada kemarin saya presentasi masalah itu, tapi lupa pula entah di mana apanya itu flash disknya. Itu saya terangkan tentang yang terbalik itu, ya. Namanya backward, ya. Tapi kalau kalian buka jurnal, kalian ketik aja di Google itu, namanya backward test daripada sipilis, kalian pasti dapat itu jurnalnya, ya. Oke, supaya kalian tahu aja, karena bisa saja itu berubah, ya. Kemudian ini RPR, ya. Ini sebetulnya RPR ini yang reference, bukan VDRL, ya. Kemudian ini tes-tes reference lain, fluorescent, treponema antibody absorption. Apa itu? Kenapa ini menjadi metode reference? Karena dia pakai mikroskop fluorescence. Jadi tentu satu saja, ya, satu aja treponema pallidum dia akan berfluorescens, itu pasti terdeteksi. Tapi kalau kita pakai mikroskop atau tidak pakai mikroskop, hanya pemeriksaan hem agglutination assay, itu kan berarti melihat dengan mata, ya, beda, ya. Jadi kalau fluoresen ini menjadi metode standar, metode reference karena dia menggunakan mikroskop fluoresen. Cuman kita tahu ya mikroskop fluoresen itu mahal, ya, karena dia masa hidupnya ada. Dalam setahun itu sudah harus ganti filter. Satu filter harganya 10 juta, ya. Kalau ganti setiap tahun ganti, untungnya belum sampai 10 juta udah ganti filter, ya. Kadang-kadang uangnya nggak ada, ya. Jadi makanya jarang dipakai. Kemudian TPHA saya bilang tadi dia spesifik karena dia terhadap treponema pallidum hem agglutination. Jadi tadi di situ ada eritrositnya. Jadi kalau ada warna merah dan tidak ada warna merahnya nanti waktu tes, ya. Kemudian ini sudah nanti baca sendiri. Pelaporannya adalah reaktif atau non reaktif, ya. Kenapa ini ada tulisan flokulasi? Apa bedanya flokulasi dengan agglutinasi? Kalau agglutinasi itu kita pakai lateks. Tapi kalau flokulasi kita biasanya pakai karbon. Jadi VDRL ini pakai karbon gitu, ya. Jadi warnanya hitam nanti. Kalau yang ada warna hitam-hitam itu berarti positif, ya. Kemudian ini false positif, ya. Jadi ada juga risiko false positif. Ini hal-hal yang bisa menyebabkan
positif palsu, ya. Tentu yang negatif palsu sudah saya sampaikan tadi, ya. Kemudian nanti untuk screening kita RPR baru atau VDRL itu boleh salah satu. Kemudian kita kuantitatifkan di titer, harus ada titer, ya, karena titer ini nanti untuk melihat perkembangan pengobatan. Kemudian konfirmasi dengan TPHA. Jadi kalau misalnya seseorang tuh respon pengobatan apa tidak, maka VDRL yang diperiksa. VDRL akan negatif langsung kalau dia respon. Nah, bagaimana TPHA? TPHA itu titer. Jadi nanti follow up-nya itu berapa bulan misalnya. Dia minum obat, maka dilihat titernya turun apa tidak turun. Jadi tidak bisa positif negatif. Positif negatif itu hanya untuk, kan ada pemeriksaan TPHA kualitatif. Maka itu untuk diagnosa positif apa negatif. Tapi kalau pemeriksa TPHA semi kuantitatif berarti itu titer, ya. Kalau ada titernya maka kita bisa lihat perbaikan ada enggak pasien yang mendapatkan pengobatan. Jadi jangan salah tulis. Kalau ingin pengobatan maka TPHA semi kuantitatif. Tapi kalau itu diagnosa cukup TPHA kualitatif, ya. Ini diagnosanya pada congenital itu ya. Pada waktu lahir ya harus diukur 2 kali berturut-turut ya pada waktu lahir, karena waktu lahir ini adalah IgG ibunya, kemudian baru 6 bulan kemudian, ya. Kemudian tanda-tanda ini dibaca orang klinisi pasti sudah menerangkan. Nah, infeksi klamidia sudah saya jelaskan secara nggak terlalu detail. Yang penting adalah saat ini klamidia di luar negeri menggunakan PCR untuk diagnostik. Kalau kita masih menggunakan serologi, ya, serologi ini kelemahannya banyak karena dia tidak bisa mendeteksi infeksi saat ini. Yang bisa dia mendeteksi adalah masa yang lalu. Kalau dia klamidianya positif berarti pasien ini pernah terpapar oleh bakteri klamidia. Ingat ya, klamidia ini bukan virus, dia bakteri, cuman dia obligat intraseluler seperti virus, ya, tapi dia adalah bakteri. Rupanya bakteri ini punya serotype yang berbeda-beda. Inilah kelemahan dari serologi, ya. Ada L1, L2, L3 ya. Sama ini untuk limfogranuloma venereum, ya. Ini serologi, ya. Ada kelemahan ya dari ini semua. Nah, ini jenisnya. Dari klamidia itu rupanya banyak jenisnya. Kalau di luar negeri dia adalah 70% dari non-gonococcal urethritis itu diobati klamidia. Karena mereka tidak semua juga mampu periksa PCR kan. Kalau kultur repot lagi ya. Ini dia ya. Ini dia ya, obligat intraseluler. Jadi dia membentuk inklusi body. Inklusi body ini tidak bisa diwarnai ya karena terlalu kecil ya inklusi body ini ya. Istilahnya nih reticulate body ya. Ini inflammatory body ya, itu kecil-kecil. Jadi waktu kita warnai kita nggak tahu ya. Ini pengambilan spesimennya. Ini yang saya kasih tahu. Bagaimana sih ngambil spesimen klamidia? Jadi kalau di praktek saya ya di lab swasta saya, kita pakai dakron yang panjang ya. Seharusnya kan OC. Tapi OC itu kan dari logam. Pasiennya takut. Ada besi logam mau dimasukkan, apalagi pasiennya pria nggak mau, ya. Jadi ini caranya gini. Apakah lidi kapas boleh? Nggak bisa. Karena kalau lidi kapas dimasukkan untuk ngambil, takutnya terserap di lidi kapas. Di lidi kapas itu ada namanya kalsium aliginat ya untuk pemutih kapas. Nah, itu juga menghambat kultur daripada klamidia. Jadi makanya harus pakai stick yang dakron yang biasanya dipakai untuk apa? Pap smear. Kayak dipakai untuk pap smear itu, ya. Cari yang kecil. Nanti masuk, kemudian diputar 380 derajat. Ya, 360 derajat. Karena setelah uretra, orifisium uretra itu ada namanya daerah kayak agak lebih ruangannya gitu. Itulah diputar 360 derajat, baru sampel itu dimasukkan di dalam tabung yang rapat dan dikirim min 70. Ya.
Jadi kalau kita nggak bisa ini percuma, kita tidak akan bisa mengkultur klamidia, ya. Dia harus di situ. Terus ada juga namanya direct fluorescence antibody. Kita menggunakan UV. Mikroskop UV itu kan UV light itu kan warnanya ungu ya, cuma satu warna ya. Jadi ini menggunakan ultraviolet. Cuman kadang-kadang ultraviolet itu kan nggak boleh langsung kena mata kita ya. Jadi kita harus hati-hati. Ini dia menggunakan apa ini ya? UV light microscope ya. Ada yang titik-titik ini, yang ungu-ungu titik-titik ini ya. Elementary bodinya yang yellow ya, yellow green ya. Jadi ini saya sendiri nggak pernah lihat ini ada di foto ya. Saya tidak pengalaman melihatnya. Nah, Pak, kalian lihat juga. Kalian kan anak muda ya, suka nengok YouTube ya. Coba tuh cari di YouTube ya, supaya nanti paham. Kemudian ini tes-tesnya ya untuk klamidia itu. Tapi di Medan hanya ada antibodi klamidia ya. Human papillomavirus. Human papillomavirus itu ada hubungannya dengan CA cervix ya. Itu HPV 16 18 ya. Sekarang makanya kan kadang-kadang kita kalau imunisasi HPV sebaiknya sebelum melakukan hubungan seksual. Karena kalau sudah melakukan hubungan seksual misalnya suami istri katanya kurang bermanfaat. Jadi kalau kita mau imunisasi sebetulnya adalah waktu kita mau menikah kita sudah harus imunisasi HPV. Sekarang banyak itu di praktek-praktek dokter kebidanan tersedia itu ya supaya kita tidak terkena human papillomavirus. Kenapa? Karena Indonesia cukup tinggi CR cervix ya. Jadi biasanya tapi kalau sudah menikah lama ya percuma gitu, manfaatnya kurang. Jadi yang bagus itu kalau dia belum menikah yang dilakukan imunisasi ya, baru mau menikah diimunisasi. Ya. Kemudian ini pemeriksaan diagnostiknya karena dia virus kita kan nggak mungkin melakukan kultur virus. Jadi biasanya kita pemeriksaannya juga nggak ada ya. Selama ini human papillomavirus itu hanya pemeriksaan klinis dan gejala aja ya. Untuk lab itu biasanya sih PCR, ada in situ hibridisasi ya. Blood, Shotton blot. Kalau Shotton blot itu yang dideteksi adalah DNA ya. Kemudian ini gold standarnya masih Shotton blot ya. Nah, ini namanya human papilloma jadi seperti ini, hati-hati kalau terlihat nanti pada pasien maka kalian harus berpikir ini adalah HPV ya. Oke. Ada yang mau ditanya? Silakan. Oh, sebelum ditanya saya mau nanya dulu, apakah dari Departemen Kulit itu menerangkan sampai step pemeriksaan atau tidak? Kenapa, Dok? Waktu pembelajaran penyakit menular seksual, Departemen Kulit Kelamin itu apakah menerangkan sampai step-step pemeriksaan atau tidak? Kuliahnya, saya ingin tahu, soalnya saya kan harus ini ya. Pokoknya kalian harus sinkron, jangan pula mereka mengajari hal yang sama dengan kami, tahu-tahu kami berbeda gitu. Kan nanti membingungkan. Apakah kuliah mereka juga ada step-stepnya untuk bagaimana pemeriksaan diagnostiknya? Sudah dapat kuliahnya penyakit menular seksual dari divisi dari Departemen DV? Sudah, Dok. Disease venereal? Sudah, Dok. Ada di Sudah. hanya Apakah satu, mereka menceritakan sampai step-stepnya? secara garis besar saja, Dok. Suara kamu hilang-hilang, Agustina. Secara garis besar saja, Dok. Ada kuliah mereka tentang step 1 anggram, VDRL, TPHA, kemudian klamidia, sampai pemeriksaan labnya? Garis besarnya saja, Dok. Oke. Kalau misalnya saya tanya, kalian diterangkan nggak pemeriksaan dark field? Caranya, cara mengerjakan dark field mikroskop untuk stadium 1 sipilis. Ada? Kalau nggak ada, saya terangkan gitu. Saya nggak mau overlap karena takut nanti berbeda. Bagaimana?
Ada? Boleh diterangkan saja, Dok, mungkin? Oke ya, saya terangkan ya. Jadi ini kebetulan saya ada slide. Ya. Tapi kita slide ini kan ada yang dead glass. Ya, kalian harus tahu bedanya object glass dan dead glass. Jadi caranya mengambil supaya treponema pallidum tidak pergi kemana-mana, maka kalian pakai sarung tangan, pakai pinset, kalian angkat krustenya, ya. Pada saat krustenya diangkat, letakkanlah dead glass di atas ulcus durum tadi, karena tuh lukanya menggaung kayak bejana gini, ya, kayak bejana gini. Nah nanti kita letakkanlah dead glass, oke? Jangan dikutik-kutik ini infeksius dan bergerak. Treponema pallidum itu bergerak, ya. Kemudian kita ginikan. Kita balikkan itu dead glass. Paham? Karena kita nggak boleh manipulasi nih. Kemudian slide-nya kita tutupkan di atas. Jadi dead glass di bawah, object glass di atas. Baru nanti dibalikkan. Jadi nggak ada yang netes. Sekret tadi itu tidak ada yang netes di sekret di ulcus durum tadi, tidak ada yang netes, tidak ada di meja lab, tidak ada di meja periksa kalian, tidak ada di itu. Ya, udah paham ceritanya? Mudah-mudahan dimengerti ya. Karena nanti kalau kalian harus bisa periksa itu gampang periksanya. Kalau ada yang bergerak-gerak spiral, itu positif. Ya, kan kalian tahu mikroskop Darkfield itu apa? Tahu nggak mikroskop Darkfield? Mikroskop Ya. lapangan gelap ya, Dok? Pandang gelap. Bagaimana hitam. caranya? Caranya membuat mikroskop lapangan pandang gelap bagaimana caranya? Apakah pakai mikroskop yang biasa? Kita pakai siapa mau menjawab? Apakah sama dengan mikroskop yang kita pakai untuk melihat hapusan darah tepi? Sama apa nggak sama? Siapa ini yang mau jawab? Maulana. Mana Maulana? Oh, Kristina. Silakan Kristina. Sama apa tidak mikroskopnya? Berbeda, Dok. Sama. Oke. Yang berbeda apa? Kondensernya diturunkan maksimal, ditutup. Bukan diturunkan maksimal. Kondenser sinar yang dari bawah itu ditutup. Ya, jadi dia lampu itu nggak nampak. Jadi kita dari samping-samping, sinar dari samping supaya kita lihat apa? Pergerakan. Treponema tadi kan bergerak gitu. Jadi kalau kita pakai Darkfield itu lapangan gelap itunya semua ditutup. Cahaya yang dari lampu itu tertutup. Jadi kita hanya melihat dari sinar dari samping-samping. Baru kita lihat geraknya. Jadi begitu caranya melihat mikroskop lapangan gelap. Nanti coba ya waktu praktikum. Kalau kondensernya kita tutup rapat, maka sinarnya akan dari samping supaya kita lihat pergerakan tadi. Karena apa? Ukurannya kan cuma 0,2 mikrometer. Makanya tidak bisa diwarnai. Makanya mata kita nggak bisa kalau nggak pakai Darkfield. Ya, makanya untuk stadium pertama. Karena gini katanya, selama masih ada ulcus durum, maka diagnosanya nggak perlu TPHA VDRL, cukup Darkfield. Cuman orang takutnya treponemanya nyipret kemana-mana. Makanya saya tadi bilang, begitu kruste diangkat, dead glass ditutupkan, kemudian dead glass-nya dibalik, baru kita kasih object glass. Baru dibalik lagi. Dah nggak ada yang netes. Ada pertanyaan untuk yang lain, HIV, sipilis, hepatitis B, atau yang lain? GO. Ada yang belum paham? Silakan. Kalau sudah paham, oke, kuliah saya akhiri. Mudah-mudahan kalian semua paham dengan penyakit menular seksual dari segi laboratorium.